Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Beberapa waktu lalu itu saya bikin bikin video, share video soal finishing basic atau finishing untuk pemula. Nah, dari video itu saya dapat banyak masukan, terus juga saran dari teman-teman, dan saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan, terus juga kritikan, saran, terus juga yang sudah request video sama teman-teman yang bertanya. Salah satu saran atau masukan dan request itu tentang finishing menggunakan spray gun. Nah, selama ini saya mungkin kalau di video nggak pernah pakai spray gun, khususnya untuk yang angin yang pakai kompresor, karena yang pertama saya suka finishing pakai kuas, terus yang kedua memang selama ini saya nggak punya spray gunnya. Dulu punya Meiji F75, tapi itu sudah rusak. Dan sejak itu saya belum 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 beli lagi, belum sempat, terus juga belum bikin video yang menggunakan spray gun. Tapi sekarang udah ada. Ini ada Meiji F100 sama R3G. Mungkin nanti kalau sempat ya saya akan bikin video-video finishing yang menggunakan spray gun. Nah, salah satu pertanyaan juga dari video kemarin itu tentang perbedaan antara wood filler dengan wood putty. Nah, kalau di video sebelumnya itu saya sudah share sedikit tentang wood filler kita gunakan untuk finishing yang natural atau dengan wood stain, dan wood putty kita gunakan untuk finishing cat solid atau untuk buko. Oke, jadi pertanyaannya, perbedaannya apa antara keduanya? Terus apakah bisa saling menggantikan? Nah, ini sebenarnya videonya sudah saya tag kemarin, tapi karena teknis ini saya tag ulang. Ini jadi tag kedua karena kemarin sebagian itu nggak ada suaranya, dan semoga kali ini bisa lancar. Oke, kalau kita lihat dari teknisnya atau dari propertiesnya, untuk wood filler itu lebih keras. Hasilnya itu lebih keras dibandingkan dengan wood putty. Tapi karena dia lebih keras, jadinya getas. Jadi kalau kita pakai wood filler itu gampang pecah atau gampang retak. Karena kalau wood filler cocoknya memang untuk menutup pori-pori, bukan untuk menutup lubang. Dipakai untuk menutup lubang, misalkan lubang paku, bisa, tapi jangan sekaligus. Jadi mesti bertahap. Kita kasih, terus tunggu kering, baru kita kasih lagi. Kalau misalkan sekaligus, itu resiko pecah atau resiko dia retak. Oke, jadi untuk wood filler dia keras, cocok untuk menutup pori-pori, tapi kurang cocok untuk menutup lubang dan gap. Gap itu kadang kita kalau bikin laminasi papan, kadang suka ada gapnya tuh di sambungannya. Nah, itu saya saranin sih, maksudnya kalau bisa jangan ditutup pakai wood filler, karena kalau misalkan itu kayu solid dan kayunya belum benar-benar kering misalkan, atau kayunya mudah bergerak, karena kayu itu kan kembang susut. Nah, kalau misalkan kita kasih wood filler, kayunya kembang susut, nanti dia kemungkinan besar itu akan pecah atau akan retak. Nah, buat ngakalinnya biasanya kalau untuk gap atau untuk lubang paku yang besar, kalau kita hanya menggunakan wood filler itu biasanya kita campur dengan debu amplasnya. Jadi pada saat kita ngamplas, debunya itu kita kumpulin. Nah, itu kita campur dengan wood filler, atau bisa juga kita campur dengan lem. Nah, untuk aplikasi sama aja, baik wood filler dengan wood putty caranya sama. Cuma untuk yang wood filler, setelah kita aplikasikan terus dia kering, itu harus kita amplas habis. Jadi mesti kita amplas habis sampai serat kayunya itu benar-benar kelihatan lagi. Kalau misalkan banyak yang tertinggal di permukaan kayu, terus kita kasih stain, kita kasih wood stain, itu nanti jadinya akan belang atau istilahnya blotchy. Ini tadi kemarin saya bikin, sebagian saya amplas habis, sebagian cuma amplas setengah. Jadi kalau di sini kelihatan yang diamplas habis itu lebih rata stainnya, sedangkan yang diamplas setengah-setengah ya kelihatan blotchy, kelihatan totol-totol, atau kelihatan bekas fillernya. Jadi kalau untuk wood filler itu harus diamplas habis. Nah, mungkin agak susah kalau misalkan kita ngamplas, kita finishing atau kita menggunakan plywood, apalagi plywoodnya yang nggak rata. Itu setelah kita kasih wood filler, pada saat kita amplas, kalau misalkan dia plywoodnya bergelombang, itu biasanya akan ketinggalan. Nah, kalau sudah seperti itu mesti kita amplas pakai tangan. Terus kalau misalkan medianya besar kita mau amplas
Pakai mesin bisa, yang penting tekanannya pas, terus juga jangan diam di satu tempat, karena kalau plywood atau multiplex, kita amplas mesin, kalau kita terlalu lambat jalannya, terus gridnya terlalu kasar, nanti dia ya lapisannya akan hilang, akan keluar lapisan di bawahnya. Terus yang terakhir, wood filler itu kurang begitu cocok kalau misalkan kita gunakan untuk furnitur yang outdoor atau yang eksterior. Jadi lebih cocok untuk indoor atau untuk furnitur yang interior. Oke, itu untuk wood filler. Sedangkan untuk wood putty kebalikannya, dia tidak sekeras wood filler hasilnya, tapi lebih elastis. Jadi dia bisa menutup lubang dengan baik, tidak gampang pecah atau tidak gampang retak, dan cocok buat ngisi gap. Tapi tetap kalau misalkan kayunya basah atau kayunya mudah untuk kembang susut, ya tetap aja nanti dia akan pecah atau akan crack. Terus untuk pengamplasan setelah wood putty itu sebenarnya dilihat dari apa ya, konturnya aja. Kita pakai wood putty kan supaya pengen flat, supaya media atau kayunya itu flat. Jadi proses pengamplasannya itu nggak harus sampai habis, karena yang kita kejar adalah flatnya atau datarnya. Nah, kalau untuk eksterior atau outdoor, wood putty bisa dibilang lebih kuat, lebih tahan dibandingkan dengan wood filler untuk penggunaan outdoor atau eksterior. Ya karena biasanya wood putty dilapisin primer, terus dilapisin cat, terus dilapisin top coat. Jadi dia tidak terkena sinar matahari langsung. Kayak itu perbedaan secara teknisnya dari apa yang saya tahu. Mungkin kalau teman-teman yang mau koreksi atau mau nambahin, nanti tinggal tulis saja di komentar. Oke, terus apakah keduanya bisa saling menggantikan? Kalau misalkan kita mau cat solid, kita mau cat duko, tapi kita cuma punya wood filler, kita nggak punya wood putty, bisa dipakai, bisa menggantikan buat nutup pori-pori, bisa. Tapi tadi ya, kalau misalkan menutup cacat, menutup lubang atau menutup gap, tetap mesti kita kasih penguat. Contohnya tadi debu amplasan. Nah, kalau kebalikannya, misalkan kita mau cat natural, mau di wood stain, kita nggak punya wood filler, tapi adanya wood putty. Kalau secara teknis pertanyaannya bisa atau enggak, ya bisa, sama aja, tapi akan mempengaruhi warna. Kalau misalkan kita mau cat walnut brown, warna coklat tua, kita pakai wood putty, karena wood putty kan cuma satu warna. Biasanya ya cuma ada warna putih, kita kasih, terus kita amplas sampai habis, sampai bekas wood putty-nya nggak kelihatan. Tapi nanti setelah di stain itu tetap warnanya akan jadi lebih terang. Terus kalau misalkan dia kayunya itu pori-porinya lebar atau terbuka lebar, nanti ya kelihatan ada, iya kelihatan dempulnya di sela-sela atau di pori-porinya, dan kemungkinan belangnya itu lebih tinggi ya karena warnanya putih. Oke, itu sekilas perbedaan antara wood filler dan wood putty. Terus juga ada pertanyaan, setelah di stain apakah itu diamplas? Enggak, jangan. Setelah kita kasih wood stain itu jangan diamplas. Setelah wood stain kita bisa aplikasikan sanding sealer atau bisa langsung top coat, tergantung stainnya. Oke, terakhir pertanyaan soal sambungan. Jadi ada pertanyaan soal sambungan kayu yang seperti ini. Itu kenapa setelah didempul, setelah dikasih wood putty atau dikasih primer, dia pecah-pecah atau cracking. Nah, itu saya pernah ngalamin, mungkin ada teman-teman juga yang pernah ngalamin. Jadi dia ada retak-retak di sambungannya. Nah, itu karena lemnya. Jadi pada saat kita lemnya itu apa istilahnya, bleber, terus kita kasih primer atau kita kasih dempul sebelum lemnya kering. Jadi sebelum lemnya benar-benar cure, sebelum lemnya benar-benar kering. Lem benar-benar kering atau cure itu sekitar 24 jam. Sedangkan untuk kering sentuh atau kering stres itu ya 6-12 jam sudah kering. Tapi kalau misalkan kita mau kasih dempul lagi atau kita mau kasih primer, itu lebih bagus kita tunggu sampai 24 jam. Nah, kalau mau cepet, itu teman-teman bisa ikutin cara saya. Karena saya biasanya kalau ngelem yang seperti ini, sambungan itu setelah dilem terus diklem, biasanya saya bersihin pakai lap basah atau pakai sikat gigi. Yang jelas sampai lemnya itu habis. Oke, kayaknya segitu aja dulu videonya. Sharing perbedaan antara wood filler dengan wood putty. Semoga bisa memberikan informasi sedikit buat teman-teman. Sekali lagi, saya bukan profesional dalam urusan finishing. Jadi kalau ada yang mau koreksi, tinggal tulis aja di komentar, atau mau nambahin juga monggo, silahkan tulis di komentar. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.